Katarina Eva Juitameo, saya dari Prodi Akuntansi semester 2 dengan NPM 2162201000009. Saya dari kelompok 1 yang membahas tentang pengertian data, populasi dan sampel, skala pengukuran, macam-macam pengumpulan data, dan pengumpulan data. Ini saya akan membahas tentang pengertian data. Data adalah sekumpulan fakta atau segala sesuatu yang dipercaya kebenarannya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik sebuah kesimpulan. Jadi data adalah sebuah mentah yang harus diolah dan dikembangkan lebih dalam lagi untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Lalu yang selanjutnya adalah jenis data berdasarkan cara memperolehnya. Dibedakan menjadi dua, yang pertama adalah data primer dan yang kedua adalah data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diambil dari objek penelitian oleh si peneliti. Data tersebut dapat secara langsung diperoleh dari jawaban responden melalui penyebaran kuesioner, olah data, ataupun observasi. Contoh dari data primer tersebut yaitu melakukan wawancara secara langsung. Lalu yang kedua adalah data sekunder. Adalah data yang tidak secara langsung yang diperoleh dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi dari pihak lain yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data. Contohnya seperti pada peneliti yang menggunakan data hasil ujian nasional. Hasil ujian itu kan sudah didapatkan dari pemerintah, sudah diperoleh dari pemerintah. Jadi si peneliti ini mengambil data tersebut dari pemerintah. Lalu yang selanjutnya adalah klasifikasi data berdasarkan jenisnya, yaitu ada dua, kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif ini dipaparkan secara dalam bentuk angka. Semisal nilai ujian mahasiswa akuntansi dalam mata kuliah statistik dasar yaitu 70, 60, 80, 90 dan sebagainya. Lalu kalau yang kualitatif yaitu dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contohnya, mahasiswa akuntansi kesulitan dalam memahami statistik dasar. Semisal kesulitan dalam membedakan antara data diskrit dan data kontinu. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah pembagian jenis data berdasarkan sifat data. Ada dua. Yang pertama adalah data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah data yang nilainya adalah bilangan asli. Contohnya, jumlah mahasiswa akuntansi dalam satu kelas ada 28 dan jumlah mahasiswa manajemen dalam satu kelas ada 50 mahasiswa. Lalu contoh lainnya semisal berat badan Anita adalah 48 kg. Tinggi badan Nina adalah 150 cm. Jadi bilangan asli adalah bilangan yang benar-benar real, benar-benar nyatanya. Ini adalah bilangan dalam satu kelasnya ada 30, satu kelasnya ada 50, seperti itu. Lalu yang kedua adalah data kontinu. Adalah data yang nilainya ada pada interval tertentu atau pada nilai yang lain. Data tersebut tidak bisa dipastikan secara pasti jumlahnya dan biasanya menggunakan kata-kata seperti kurang, sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini. Anita menggunakan kurang lebih 5 kg tepung terigu untuk membuat kue setiap harinya, atau sekitar 10 anak main di taman kota. Lalu yang selanjutnya adalah jenis data berdasarkan waktu pengumpulannya. Yang pertama adalah data cross-section, adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Contoh hasil UTS mata kuliah statistik dasar. UTS ini kan diadakan setiap 3 bulan sekali. Jadi, data nilai tersebut akan keluar setiap 3 bulan sekali tersebut. Sama halnya dengan nilai UAS, kita adakan setiap 6 bulan sekali. Jadi, data nilai UAS tersebut akan keluar setiap 6 bulan sekali. Lalu yang selanjutnya adalah data time series atau data berkala.
adalah data yang menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contoh, data perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar dari tahun 2013 hingga tahun 2015. Selanjutnya, kita akan membahas tentang populasi dan sampel. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Monica Kristiani, NPM 216220101021. Nah, apa itu populasi? Secara umum, populasi adalah serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran atau objek penelitian. Populasi itu dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya, sehingga dapat menjadi sumber data penelitian. Populasi terbagi dalam beberapa jenis. Yang pertama, populasi berdasarkan jumlah. Populasi ini memiliki dua macam, yaitu populasi terbatas dan tidak terbatas. Populasi terbatas adalah populasi yang dinyatakan dalam angka dan memiliki batasan, sedangkan populasi tak terbatas adalah populasi yang tidak dapat ditentukan batasannya. Kemudian yang kedua, populasi berdasarkan turunan terbatas dengan ruang lingkup yang lebih dipersempit. Populasi ini memiliki dua macam, yaitu populasi teoritis dan populasi tersedia. Populasi teoritis adalah populasi yang diturunkan dari populasi terbatas. Contohnya, program sarjana ekonomi memberikan beasiswa kepada 300 mahasiswa berprestasi pada tahun 2015. Untuk mengetahui siapa saja yang layak mendapatkan beasiswa tersebut, maka dapat melihat kriteria pemberian beasiswa tahun lalu atau tahun 2014. Sedangkan populasi tersedia adalah populasi turunan dari populasi teoritis yang akan diteliti dengan mempertimbangkan jumlah, waktu, dan tenaga yang tersedia dengan memperhatikan karakteristik yang telah ditentukan. Kemudian jenis yang ketiga yaitu populasi berdasarkan variasi dari unsur pembentuk sumber data. Populasi ini memiliki dua macam, yaitu populasi yang bersifat homogen dan heterogen. Populasi yang bersifat homogen adalah populasi yang unsur-unsur pembentuk dari sumber data yang memiliki sifat yang sama, sedangkan yang heterogen memiliki sifat atau sumber data yang bervariasi atau berbeda-beda. Selanjutnya mengenai sampel. Apa itu sampel? Sampel adalah sebagian objek dari populasi yang diambil untuk menjadi sumber data penelitian. Contohnya dari sampel yaitu pria, wanita, dan mahasiswa akuntansi STI Gentiaras, ataupun lain sebagainya. Ada beberapa alasan perlunya pengambilan sampel, di antaranya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Yang kedua, pastinya lebih cepat dan lebih mudah. Yang ketiga, memberikan informasi yang lebih banyak dan dalam. Yang keempat, dapat ditangani dengan lebih teliti. Ada beberapa syarat dalam pengambilan sampel yang baik. Yang pertama, akurasi atau ketepatan. Artinya, semakin sedikit tingkat kekeliruan dalam sampel, maka akan semakin akurat atau tepat sampel tersebut. Yang kedua yaitu memiliki tingkat presisi estimasi. Artinya, belum ada sampel yang bisa mewakili karakteristik populasi sepenuhnya. Oleh karena itu, dalam setiap penarikan sampel pastinya ada kesalahan yang melekat yang dikenal dengan sebutan sampling error. Yang ketiga yaitu derajat kepercayaan seberapa jauh peneliti yakin dalam estimasi populasi yang benar. Semakin tinggi derajat kepercayaan, maka semakin banyak jumlah sampel yang harus diambil. Selanjutnya mengenai teknik pengambilan sampel. Dalam teknik pengambilan sampel terbagi menjadi dua, yaitu sampel acak atau random sampling dan sampel tidak acak, yaitu non-random sampling. Sampel acak yaitu pengambilan sampel dengan cara memberikan kesempatan yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi. Sedangkan sampel tidak acak yaitu pengambilan sampel dengan cara memilih atau menentukan dengan pasti hanya pada populasi yang benar-benar dapat diambil informasinya. Nama saya Putri Laili dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari skala pengukuran.
Skala pengukuran adalah kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Skala merupakan suatu instrumen atau mekanisme untuk membedakan individu terkait dengan variabel minat yang kita pelajari. Dalam melakukan analisis statistik, perbedaan jenis data akan sangat berpengaruh terhadap pemilihan model ataupun alat uji statistik yang akan digunakan. Skala pengukuran adalah serangkaian klasifikasi yang menggambarkan sifat informasi dalam nilai yang diberikan pada suatu variabel. Hal ini tentu saja menghubungkan nilai-nilai yang diberikan pada suatu variabel satu sama lain. Sehingga atas dasar itulah tingkat pengukuran digunakan untuk menggambarkan informasi dalam nilai-nilai. Jenis-jenis skala pengukuran dapat berupa skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Jenis skala pengukuran dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah skala nominal. Skala nominal merupakan skala yang paling lemah atau rendah di antara skala pengukuran yang ada. Skala nominal hanya membedakan benda atau peristiwa yang satu dengan yang lainnya berdasarkan nama atau predikat. Sebagai contoh, pria sama dengan 1, wanita sebagai 2, SMA sama dengan 1, dan SMK sama dengan 2. Perbedaan angka tidak bermakna kuantitatif, hanya sekedar kategorisasi atau menunjukkan objek atau subjek yang terpisah dan tidak sama. Selanjutnya, ada skala ordinal. Skala ordinal ini lebih tinggi daripada skala nominal dan sering juga disebut dengan skala peringkat. Hal ini karena dalam skala ordinal, lambang-lambang bilangan hasil pengukuran selain menunjukkan pembedaan juga menunjukkan urutan atau tingkatan objek yang diukur menurut karakteristik tertentu. Contohnya, lulus SD sama dengan 1, lulus SMP sama dengan 2, lulus SMA sama dengan 3. Contoh 2, sangat setuju. 3, setuju sama dengan 2, tidak setuju sama dengan 1. Jarak antara 1 ke 2 serta 2 ke 3 tidak harus sama. Bisa sama, bisa juga tidak sama. Selanjutnya, skala interval. Skala interval mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki oleh skala nominal dan ordinal dengan ditambah karakteristik lain, yaitu berupa adanya interval yang tetap. Skala interval sudah memiliki nilai intrinsik, sudah memiliki jarak. Tetapi jarak tersebut belum merupakan kelipatan, yaitu skala interval tidak memiliki nilai 0 mutlak. Contoh jarak 5, 10, 15. Jadi jarak antara angka tersebut adalah 5, yaitu berjarak sama, maka disebut skala interval. Selanjutnya, skala rasio. Skala rasio adalah skala data dengan kualitas paling tinggi. Pada skala rasio, terdapat semua karakteristik skala nominal, ordinal, dan skala interval, ditambah dengan sifat adanya 0 yang bersifat mutlak. Nilai 0 mutlak ini artinya adalah nilai dasar yang tidak bisa diubah meskipun menggunakan skala yang lain. Pada skala rasio, pengukuran sudah mempunyai nilai perbandingan atau rasio. Sebagai contoh, ukuran panjang 0 cm, 1 cm, 2 cm. Angka 0 berarti objek yang diukur benar-benar memiliki karakteristik yang dimaksud, misal titik 0 pada penggaris tidak memiliki panjang. Selanjutnya, ada macam-macam pengumpulan data. Pengumpulan data dengan menggunakan instrumen tes dan non-tes. Instrumen tes yaitu pilihan ganda, uraian, isian singkat, dan tes kemampuan. Sedangkan instrumen non-tes adalah angket atau kuesioner, wawancara, dan observasi pengamatan.
Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai pengumpulan data. Ada beberapa metode dalam melakukan pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi atau proses memperoleh data informasi dengan cara pengamatan. Adapun kelebihan dari metode observasi diantaranya dapat melihat langsung kegiatan informan, dapat mencatat secara bersamaan saat terjadi peristiwa tertentu, dan mengetahui fakta di lapangan. Sedangkan kekurangan metode observasi bagi peneliti yaitu menghabiskan tenaga dan waktu, informan kadang tidak leluasa karena merasa diawasi. Yang ketiga, resiko adanya gangguan tidak terduga. Dan yang keempat, tidak mampu memperoleh data yang bersifat pribadi dan rahasia. Metode yang kedua yaitu dengan cara wawancara atau bertanya langsung kepada informan. Kelebihan dari metode ini yaitu informasi yang diperoleh lebih mendalam, peneliti dapat mengembangkan pertanyaan sesuai kondisi terbaru, dapat dilakukan pada semua golongan masyarakat. Peneliti dapat menemukan informasi khusus dari informan. Peneliti dapat menilai kejujuran dari informan. Sedangkan kekurangan dari metode ini yaitu sangat bergantung pada kepekaan peneliti, membutuhkan banyak waktu, dan interpretasi data dapat dipengaruhi oleh informan. Metode selanjutnya yaitu kuesioner atau angket. Kelebihan dari metode ini yang pertama, peneliti tidak perlu bertatap muka karena kuesioner dapat dikirim melalui perantara lain. Yang kedua, dapat dibagikan secara serentak kepada seluruh responden. Yang ketiga, dapat dijawab responden pada waktu senggang. Yang keempat, dapat dibuat anonim. Tujuannya agar tidak malu ketika menjawab pertanyaan dalam angket. Yang kelima, dapat diperoleh data serentak dalam satu waktu. Kekurangan dari teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yaitu rawan jawaban terlewatkan akibat ketidaktelitian responden dalam membaca. Yang kedua, tidak dapat diketahui kejujurannya. Yang ketiga, kuesioner sering tidak dikembalikan kepada peneliti. Kemudian, metode yang terakhir yaitu dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui pengumpulan arsip, dokumen, artefak, foto, dan artikel dalam surat kabar. Adapun kelebihan dari metode dokumentasi yaitu memberikan gambaran berbagai informan pada masa lampau. Yang kedua, menyajikan informasi mengenai hubungan informasi pada masa lampau dengan kondisi sekarang. Sedangkan kekurangan dari metode ini yaitu memerlukan validitas dokumentasi untuk mengetahui keabsahan dokumen, dan dokumentasi terkadang tidak lengkap sehingga menyesatkan peneliti. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.